Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana ketika Shi Hao hendak menghabisi Jin Taijun, ternyata dia dikejutkan dengan kemunculan 4 makhluk tertinggi yang kemudian menyerangnya. Sehingga dia harus menghadapi keroyokan 5 makhluk tertinggi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tiba-tiba, ekspresi Shi Hao sedikit berubah. Semuanya agak aneh. Kalian semua, mundur. Karena mereka mempersiapkan begitu banyak untukku, aku akan melihatnya. Apa yang salah? Semut bertanduk surgawi bertanya. Dia ingin membantu Shi Hao. Tidak apa? Hari ini, aku akan menghancurkan tempat ini, tidak ada iblis atau monster yang bisa menghentikanku, kata Shi Hao. Segera setelah itu, tinju pecah, langsung meledakkan setengah dari rumah keluarga Jin. Meskipun ada formasi hebat yang tak terhitung jumlahnya di sana, itu masih belum cukup, semuanya pecah. Bumi dan batu bergegas ke awan. Semua jenis simbol bersinar di tanah, apalagi mulai terbakar dengan ganas. Shi Hao sangat memperhatikan pengendalian diri, menggunakan semua auranya pada formasi, tidak mempengaruhi orang-orang di belakangnya. Jika tidak, sedikit aura makhluk tertinggi yang bocor akan terlalu banyak untuk ditangani bahkan oleh tentara desa batu, bahkan para penonton akan menderita bencana. Paling tidak, mereka akan jatuh dengan lemah ke tanah. Kakak, kamu sudah mengatakan bahwa kamu akan menyerahkan ini kepada kami. Kita perlu mempertajam diri kita sekarang, menggunakan pertempuran berdarah untuk memverifikasi kultivasi kita selama bertahun-tahun. Serahkan keluarga Jin kepada kami. Shi Zong, Julin dan yang lainnya semua berteriak, takut jika Shi Hao terlalu bersemangat untuk membunuh, dia akan meratakan tempat ini sendirian. Masih ada setengah manor yang tersisa, Dao abadi menghancurkan formasi di sana bersinar, bergemuruh dengan kebisingan. Itu dipenuhi dengan simbol, menghalangi kekuatan tinju itu. Namun, rumah keluarga Jin jelas tidak bisa bertahan lagi, karena sudah retak, runtuh di bawah suara kahkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kedalaman keluarga Jin, banyak orang ngeri. Itu hanyalah formasi Dao abadi yang hancur, namun itu tidak bisa menghentikan tinju Huang. Sosok yang menghindar muncul. Tepatnya Jin Taijun. Dia ditutupi kerutan, seluruh wajahnya berkerut. Setelah bertahun-tahun, dia masih hidup, tetapi dia benar-benar sudah tua sekarang. Dia tidak mati di zaman tanpa kultivasi. Jelas bahwa dukungan keluarga umur panjang sangat mencengangkan, memiliki materi abadi, obat-obatan ilahi dan hal-hal lain, mampu memperpanjang hidupnya, mencegahnya dari kematian karena usia tua. Namun, perjalanan waktu juga meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di tubuhnya, membuatnya tampak lebih tua. Dia tidak lagi sekuat sebelumnya. Jin Taijun sedang bersandar pada tongkat kepala naga, matanya dalam dan dingin. Dia terlalu membenci Shi Hao, justru serangan anak muda inilah yang menyebabkan keluarga Jin menderita bencana yang tak terduga, tidak dapat memasuki domain abadi. Jika mereka tetap di dunia ini, mereka pasti akan merosot dan membusuk. Paling tidak, dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Sebagai makhluk tertinggi di era yang hebat ini, dia benar-benar akan menemui akhir yang pahit. Dia tidak bisa menerima ini. Bagaimana dia bisa menghindari kematian di usia tua? Dia ingin memasuki domain abadi. Namun, iblis kecil ini kembali hari ini. Dia bahkan mungkin tidak bisa mati karena usia tua secara normal. Kamu masih datang pada akhirnya. Jin Taijun mengatupkan giginya, benar-benar berharap dia bisa membunuh Shi Hao dengan tatapannya. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan merasa damai tanpa membunuhmu, para pahlawan yang gugur dalam pertempuran di Desolate Border tidak akan damai, tidak bisa beristirahat. Shi Hao berkata dengan dingin. Kamu masih sangat muda, saat itu, kamu tidak lebih dari seekor serangga yang bisa dihancurkan oleh orang tua ini sampai mati kapan saja. Sayang sekali, aku terlalu baik, memberi kamu kesempatan, membiarkan kamu tumbuh dewasa. Jin Taijun penuh dengan kebencian. Dia benar-benar menyesali ini. Jika dia membunuh Shi Hao tanpa mempedulikan konsekuensinya, maka dia tidak akan berakhir dalam keadaannya saat ini. Namun, siapa yang akan meramalkan bahwa Huang akan tumbuh ke keadaan ini? Paling tidak, dia tidak merasa bahwa Huang bisa menjadi makhluk tertinggi dalam beberapa ratus tahun, merasa seperti dia memiliki lebih dari cukup waktu untuk menghadapi bencana di kemudian hari. Jika kamu memiliki energi sebanyak itu, mengapa kamu tidak menggunakannya untuk menghadapi musuh di Desolate Border? Shi Hao mencibir, mulai mengenang masa lalu. Dengan desahan ringan, dia berkata, aku ingat bahwa kamu tidak memberikan sedikit pun dukungan di Desolate Border. Apakah kamu membunuh makhluk tertinggi asing? Kamu, wajah Jin Taijun langsung memerah, penuh amarah dan penghinaan. Ketika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, dia hanya melakukan satu hal utama di Desolate Border, yaitu menyerahkan Huang, menghadiahkannya ke sisi lain. Perempuan tua, saat itu, kamu tidak melakukan jongkok, namun kamu selalu bermain-main di belakang garis belakang, merugikan kami. Aku benar-benar ingin mengulitimu hidup-hidup. Semut tanduk surgawi berteriak. Di kejauhan,
para kultivator dari berbagai klan semuanya khawatir. Lagi pula, orang-orang generasi Huang berani, siapapun yang berani mengejek Jin Taijun. Namun, ketika dipikir kembali, itu benar-benar zaman keemasan. Kilatan sekarat sebelum turunnya zaman tanpa kultivasi benar-benar menghasilkan sejumlah besar jenius. Sayangnya, mereka semua menuju ke domain abadi. Aku akan membunuh kalian semua. Jin Taijun meraung. Dia segera mengulurkan tangan besar, kering dan kurus. Meskipun dia kekurangan energi darah, itu masih cukup untuk membuat bintang-bintang di luar angkasa bergetar. Diam-diam, 5 veteran muncul di sekitar semut bertanduk surgawi, melindungi tempat ini. Tidak perlu mengkhawatirkanku, lindungi saja mereka. Jangan biarkan perempuan tua itu melancarkan serangan tersembunyi pada yang lain. Semut tanduk surgawi memerintahkan, meminta 5 veteran melindungi semua orang. Asal-usul kelima orang ini semuanya luar biasa, prajurit tua yang telah mengalami perang berdarah yang kejam di era besar terakhir. Demi hidup, mereka memurnikan diri mereka menjadi boneka untuk melindungi semut tanduk surgawi. Shi Hao pindah. Bagaimana dia bisa membiarkan Jin Taijun membunuh siapapun? Jin Taijun, kamu tidak terkendali. Shi Hao hanya memiliki kata-kata ini. Dia menghancurkan manor keluarga Jin, sebuah telapak tangan membukanya, menghadap Jin Taijun. Ekspresi Jin Taijun berubah, tidak berani menghadapinya secara langsung. Saat itu, dia sudah mengalami kekuatan anak muda ini, meskipun pada saat itu, dia bingung dan panik, juga tidak menghadapinya secara langsung. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, Shi Hao telah lama menyingkirkan bahaya tersembunyinya sendiri, menjadi tak tertandingi di tingkat makhluk tertinggi. Jin Taijun bisa merasakan jenis tekanan ini, sesuatu yang hanya dia rasakan dari kondisi puncak tubuh Tetua Agung dan Immortal Wang. Dia merasa Huang mungkin lebih ganas daripada mereka berdua sekarang. Dia menarik kembali tangannya yang keriput, mengacungkan tongkat kepala naga, menghancurkannya keluar. Ada pecahan logam di mana-mana di langit. Tongkat yang terbuat dari berbagai harta meledak di udara dari serangan Shi Hao, hancur. Jin Taijun mundur, bergegas menuju kedalaman formasi besar. Shi Hao mengikuti, langkahnya seimbang. Dia mengikutinya, sebuah tinju menghantam, tidak peduli apakah itu formasi abadi yang hancur atau jika ada pertahanan luar biasa lainnya sedikitpun. Dia menghancurkan segalanya, menciptakan jalan yang aman. Di tanah, banyak simbol menjadi redup, dan kemudian meledak. Ini adalah runtuhnya beberapa formasi besar. Dalam formasi, ada sesuatu yang berteriak. Itu adalah semangat yang dipupuk dalam formasi, yang mengendalikan semuanya. Namun, sekarang, itu tidak bisa lagi melakukan apapun pada Shi Hao. Di masa lalu, dia dan anjing hitam kecil berlari dengan panik, dan baru pada saat itulah mereka menghindari serangan formasi ini. Hari ini, dia sudah tidak perlu takut apapun. Dia menciptakan sistem baru, metode kultivasi yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Huang saat ini mencapai puncak Mortal Dao, sudah di puncak Dao ekstrim. Dia tak tertandingi di dunia ini. Membunuh. Tiba-tiba, Jin Taijun berbalik, membantai jalan kembali. Di tangannya ada pedang hancur yang bersinar hijau. Itu membawa aura yang menakutkan, menjatuhkannya pada Shi Hao. Itu sebenarnya adalah artefak abadi yang hancur, jelas bahwa dia mempertaruhkan semuanya. Energi darahnya sekarang tidak mencukupi, jadi dia menggunakan senjata Dao abadi untuk mengimbangi ini. Shi Hao tetap tak kenal takut. Itu hanya artefak yang hancur, jika dia mau, dia bisa dengan mudah mengirimnya terbang dengan inti pedang abadi. Dia hanya membentuk jejak, langsung menghancurkannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya gelap meletus, langsung muncul di belakang kepala Shi Hao. Tiba-tiba, cakar serigala raksasa menyerang dengan ganas, ingin menjatuhkan Shi Hao. Ini adalah serigala raksasa, banyak bintang berputar-putar di sekitar cakarnya, auranya menakutkan. Itu benar-benar gelap gulita, di alam makhluk tertinggi. Pada saat yang sama, angin gila mengaduk di langit. Peng besar hitam membentangkan sayapnya yang besar, menukik ke bawah dengan kecepatan ekstrim, ingin mengobrak-abrik tengkorak Shi Hao secara paksa. Itu adalah makhluk tertinggi lainnya, seperti serigala raksasa, membawa aura atribut kegelapan. Keluarga Jin, kalian semua benar-benar tercela, bahkan kematian pun tidak bisa menghapus kejahatanmu. Bahkan sekarang, kamu masih berkolusi dengan makhluk kegelapan, tidak tahu pertobatan. Di belakang, Mu Qing berteriak keras. Mata semut tanduk surgawi bahkan lebih sakit, bahkan dia terkejut. Keluarga Jin benar-benar bertekad, apakah mereka akan sepenuhnya menyerahkan nasib mereka dengan kegelapan? Aku sudah hampir mati, bagaimana aku bisa diganggu untuk peduli tentang kegelapan atau cahaya? Membunuh. Jin Taijun meraung. Shi Hao mengangkat tangannya, menghalangi cakar besar serigala raksasa itu. Dia membuka mulutnya, meraung, energi pedang melonjak, membentuk aliran bintang, menabrak peng surgawi hitam di langit. Pada saat yang sama, tangannya membentuk jejak, menghantam pedang di tangan Jin Taijun. 3 makhluk tertinggi yang agung mengambil tindakan, ingin menyerang dan membunuh Huang. Ini memicu keributan besar, semua orang menonton dengan kaget. Tiba-tiba,
Energi kematian merasuki udara, seberkas cahaya keemasan meletus, menusuk punggung Shi Hao. Makhluk tertinggi keempat mengambil tindakan. Underworld Earth masih memiliki makhluk tertinggi, ini di luar dugaanku. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Itu adalah mayat tua, semua kulit dan tulang seperti kerangka. Ini melepaskan cahaya keemasan samar, rongga matanya cekung, menyerang Shi Hao dari belakang. Tuan dunia bawah melarikan diri, tetapi sebenarnya untuk memasuki keluarga jin, menunggu di sini untuk menyergapku. Bagus, sekarang tidak satu pun dari kalian akan melarikan diri. Teriak Shi Hao. Tuan dunia bawah bukanlah makhluk tertinggi, ini harus menjadi ahli ekstrim tersembunyi dari klan mereka. Semut bertanduk surgawi berkata. Dunia meledak. Sebuah tangan besar memegang belati emas abadi Void, tiba-tiba menyerang, menusuk kepala Shi Hao. Makhluk tertinggi lain muncul untuk menyerang Huang. Semua orang tercengang. Di zaman tanpa kultivasi ini, sebenarnya ada banyak makhluk tertinggi ini. Leluhur angin. Seseorang berteriak ketakutan, mengenali identitasnya. Hal-hal benar-benar berkembang seperti ini. Semua orang terkejut. 5 ahli hebat, ini adalah 5 makhluk tertinggi. Mereka mengepung Huang bersama-sama, menyergapnya di sini, ingin membunuhnya. Di antara mereka, ada 2 makhluk kegelapan tertinggi. Jin Taijun, penguasa serigala surgawi, Peng Agung Kegelapan, tetua bumi dunia bawah, leluhur angin. 5 ahli hebat ini benar-benar bergerak bersama, mengesampingkan martabat makhluk tertinggi mereka untuk membunuh satu orang. Tinju Shi Hao pecah, secara paksa bentrok dengan belati emas abadi Void. Kebisingan itu bergema. Dia memiliki aura yang tak tertandingi, meretas semua yang ada di jalannya. Dia hanya satu orang, namun dia benar-benar menghadapi 5 makhluk tertinggi yang agung. Ini adalah pertempuran yang sangat hebat. Huang sangat kuat sampai pada titik di mana semua orang terkejut, benar-benar terpana. Itu karena selama pertempuran ini, kekuatan Shi Hao tidak bisa dihentikan. Dengan suara hong, tinju mengirim leluhur angin terbang kembali, bahkan membuat belati emas abadi Void mengeluarkan suara keras, hampir pecah. Pada saat yang sama, Shi Hao berbalik, menghadap makhluk tertinggi serigala surgawi. Dia memadatkan jejak tinju, menghancurkan cakar besar itu berkeping-keping, darah menetes kemana-mana. Jin Taijun batuk darah, seluruh tubuhnya ditabrak oleh pancaran tak berujung Shi Hao yang dilepaskan. Pedang hancur Dao abadi hampir terlempar dari tangannya. Shi Hao tak terbendung, memandang rendah 5 makhluk tertinggi yang agung ini, memiliki bakat yang tak tertandingi. Tinju lain pecah, Shi Hao dan tetua kerangka tua dunia bawah bentrok, membuat tulang lengan meledak, terbang keluar. Tangisan Peng mengguncang langit, menyedihkan dan menakutkan. Dengan suara fu, hujan darah turun dari langit. Shi Hao dengan paksa merobek salah satu sayap Darkness Heavenly Peng. Apakah dia iblis perang, atau dia abadi perang? Dia benar-benar tak terkalahkan. Semua orang terkejut tanpa henti. Huang hanya satu orang, namun dia menghadapi 5 makhluk tertinggi yang agung, sebenarnya tidak takut, apalagi merebut keuntungan. Dia benar-benar heroik dan tak tertandingi. Darkness Heavenly Peng mengeluarkan teriakan kesakitan. Tubuhnya sangat besar tak tertandingi. Hujan darah bertebaran. Setelah kehilangan sayap, ia langsung jatuh ke kejauhan. Asap dan debu beterbangan di mana-mana, puing-puing meruntuhkan langit. Darkness Heavenly Peng menyebabkan banyak gunung raksasa runtuh, terlebih lagi menyebabkan banyak pulau yang mengambang di langit runtuh, menghancurkan tanah kuno keluarga jin. Itu sudah terluka parah, darahnya membawa cahaya gelap. Semua orang dipaksa mundur, tidak mau dirusak olehnya. Bahkan jika itu adalah leluhur Jin Taijun atau klan angin, mereka tidak terkecuali. Mereka memblokir hujan darah kegelapan. Yang lainnya juga terluka parah. Dalam pertukaran singkat tadi, mereka semua sangat menderita. Kekuatan macam apa ini? Dia bertarung sendirian dengan 5 makhluk agung. Terlebih lagi, ini bukanlah sesuatu yang dicapai melalui kesulitan besar, melainkan dia yang berinisiatif. Huang benar-benar mengambil keuntungan, melukai mereka, membuat semua orang terguncang tanpa henti. Wajah keluarga jin benar-benar putih. Huang ini terlalu ganas, membantai jalannya ke tanah leluhur mereka, menguasai Jin Taijun dan mengintimidasi makhluk tertinggi lainnya. Bagaimana mereka bisa melawan dia? Shi Hao tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Setelah merobek sayap dari Darkness Heavenly Peng, dia berdiri di tengah medan perang, dengan dingin menyapu matanya ke semua orang. Ekspresi makhluk tertinggi yang agung semuanya dingin. Mereka menyeka darah dari sudut bibir mereka, dan kemudian mengelilinginya lagi. Mereka semua membentuk jejak magis, menghadapinya dengan serius, ingin membunuhnya. Kalian semua benar-benar tidak menginginkan wajah lagi? Kalian semua adalah makhluk tertinggi, namun kalian berlima bekerja bersama, menyiapkan penyergapan. Di belakang, Shi Zong berteriak. Dia agak khawatir. Meskipun Shi Hao mengambil keuntungan sekarang, dia masih menghadapi 5 ahli ekstrim yang hebat sendirian pada akhirnya. Jika ada sedikit kelalaian atau kecelakaan, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Cara ini juga baik-baik saja,
Itu menghemat waktuku karena harus mencari kalian semua satu demi satu keluarga. Aku akan membunuh kalian semua sekarang juga. Suara Shi Hao membawa niat membunuh. Dia menatap Jin Taijun, dan kemudian pada leluhur angin. Kali ini, alasan utama dia memasuki 9 surga justru untuk membunuh keduanya, untuk menghilangkan bencana di masa depan. Keduanya berkolusi dengan makhluk kegelapan, kehilangan hak untuk memasuki domain abadi. Hubungan mereka dengan Shi Hao benar-benar tidak dapat hidup berdampingan di dunia yang sama. Benda lama klan angin benar-benar lari ke sini. Hari ini, aku akan mulai dari kamu. Shi Hao melihat ke arahnya. Tidak mungkin mereka berdua bisa mencapai kompromi. Dendam antara klan ini dan dirinya sendiri terlalu dalam. Saat itu, ketika Yuan King pertama kali bertindak melawannya, dia dikirim ke tambang kuno asal untuk menjadi budak, untuk menghancurkan yayasan Dao besarnya, untuk akhirnya menekan dan membunuhnya. Alasan mengapa Yuan King mengambil tindakan justru atas perintah klan angin. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 tahun telah berlalu. Setan kecil, kamu benar-benar telah tumbuh ke keadaan ini, itu benar-benar membuat seseorang menyesal, sama sekali tidak terduga. Leluhur klan angin berkata dengan suara yang dalam. Leluhur angin, saat itu, ada klan di perbatasan Desolate yang memutuskan untuk melemparkan diri mereka sendiri dengan musuh, mengikuti beberapa kultivator asing ke hutan binatang surgawi untuk mengejar aku. Apakah itu kamu semua? Shi Hao bertanya. Berkolusi dengan makhluk kegelapan, bahkan membelot ke sisi lain, ada beberapa keluarga yang sudah mulai membusuk dari akarnya, hati mereka sama sekali tidak berpihak pada 9 surga. Anak muda, jangan berpikir bahwa kamu benar-benar nomor 1 di bawah langit. Mati! Serigala surgawi kegelapan itu membuka mulutnya, tubuhnya yang besar menjulang ke awan. Ketika ia memamerkan taringnya, ia hanya bisa menggigit matahari surgawi. Jika dia tidak mati hari ini, kita semua akan mati. Kami hanya bisa bertarung dengan semua yang kami miliki, bunuh. Jin Taijun berteriak. Dia memegang artefak abadi yang hancur di tangannya, mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Bukan hanya mereka yang habis-habisan, Shi Hao juga menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Dia datang justru untuk menyingkirkan makhluk-makhluk tertinggi ini, untuk membantai semua musuhnya. Dengan suara hong, energi darah mengalir ke langit. Shi Hao meletus dengan aura bergerak yang menembus surga. Tubuhnya seperti tungku besar, bergelombang dengan energi darah. Seolah-olah api yang mengamuk sedang menyala. Saat ini, auranya melonjak, bergegas ke kubah langit, menutupi tanah ini, bahkan membuat bintang-bintang di luar angkasa bergetar. Banyak orang di keluarga Jin langsung jatuh lemah di tanah, tidak mampu menahan tekanan seperti ini. Ada beberapa orang lain yang bahkan meledak di bawah suara pupu, tidak mampu menahan kekuatan ini. Wajah Jin Taijun menjadi dingin. Dengan gelombang lengan bajunya yang besar, banyak ahli keluarga Jin tersapu, dikirim keluar dari tanah leluhur, muncul di luar medan perang. Di belakang, kelima prajurit tua itu memegang tombak perang. Mereka bersinar pada saat yang sama, membentuk beberapa jenis formasi misterius, melindungi tentara semut bertanduk surgawi dan desa batu, segera membawa mereka kembali mundur. Dengan jentikan jari Shi Hao, energi pedang simbol rumput yang tak tertandingi meletus tanpa henti, semuanya menghantam pedang yang hancur di tangan Jin Taijun, melawan artefak magis Dao abadi yang sudah cukup rusak ini. Seluruh langit dipenuhi bulu gagak, seolah-olah ada tombak hitam yang muncul satu demi satu. Mereka turun dari langit, membuat kekosongan meledak, gelombang energi kacau. Adegan itu menakutkan. Ini adalah peng kegelapan surgawi. Itu adalah makhluk tertinggi, segera pulih dari luka-lukanya. Itu menyerang lagi, semua bulu hitam di tubuhnya terbang keluar, kekuatan penghancurnya mencengangkan. Angin gila menyapu, bahkan membuat bintang-bintang di luar angkasa bergetar. Selain itu, awan dan kabut naik di sini, sehingga sulit untuk melihat pemandangan dengan jelas. Leluhur angin mengambil tindakan. Itu sangat menakutkan. Dia berdiri di kubah langit di atas, memindahkan angin kencang, merobek beberapa bintang, akhirnya membuat mereka meleleh. Serigala surgawi kegelapan melolong ke arah bulan. Bulan-bulan di luar angkasa meledak. Tubuh Darkness Heavenly Wolf itu sangat besar, dengan lompatan, cakarnya yang besar membuat bumi besar itu runtuh dan kekosongan itu retak, semuanya bergetar hebat. Aura buruk dunia bawah melonjak, datang dari kerangka emas dunia bawah. Setelah lengannya sembuh, ia mengeluarkan raungan, melepaskan kekuatan magis yang menakutkan, membombardir Shi Hao. Adegan ini sangat menakutkan. 5 makhluk tertinggi yang agung bergandengan tangan untuk menyerang. Simbol gemerlap berputar-putar, kekuatan magis paling kuat melonjak, menutupi Shi Hao di bawahnya. Kamu ingin membunuhku? Kalian semua masih belum cukup. Shi Hao mengeluarkan teriakan yang luar biasa. Pada saat yang sama, dia menunjukkan jalannya sendiri yang berbeda. Perutnya berputar-putar dengan energi yin dan yang, lautan reinkarnasi muncul, membentuk diagram hidup dan mati yin yang. Selain itu, dengan cepat membesar, mengelilinginya di dalam.
5 ahli hebat membantai jalan mereka pada saat yang sama, serangan mereka yang paling kuat semuanya mendarat di sana, namun dia memblokir semuanya. Diagram ini memiliki kekuatan tahan terhadap semua metode. Pada saat yang sama, jeroan internal Shi Hao bersinar, suara kitab suci berdesir, seolah-olah para Buddha dan iblis dari surga sedang melantunkan, mendukung tubuhnya yang tak tertandingi. 4 ekstrim yang menghubungkan langit dan bumi. 4 anggota tubuhnya bersinar, seolah-olah mereka dapat terhubung ke kosmos, mampu menekan 4 ekstrim dunia. Mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia hanya satu orang, namun dia akan menekan 5 ahli hebat ini. Shi Hao mengacungkan tinjunya. Meskipun ini adalah serangan yang sederhana dan mendominasi, itu masih mengandung semua jenis sihir dan hukum yang menakjubkan. Ini adalah jejak tinju yang menggabungkan banyak jenis teknik berharga. Antara langit dan bumi, semua jenis bintang surgawi muncul di sekitar Shi Hao dan di antara tinjunya. Aliran bintang berputar-putar, seolah mengikuti gerakannya, matahari, bulan, dan lautan bintang semuanya melonjak sebagai respons. Adegan ini sangat mengerikan. Setelah tabrakan yang intens, diikuti oleh robekan yang mengerikan, 5 ahli hebat itu benar-benar terguncang sampai mereka batuk seteguk darah, semuanya sangat menderita. Membunuh. Leluhur angin meraung dengan marah. Kita tidak bisa keluar semua di sini. Huang, apakah kamu berani bertarung di luar angkasa? Jin Taijun meraung marah. Itu karena dia tidak tahan lagi. Ini adalah tanah leluhur keluarga Jin, namun pada akhirnya, meskipun mereka baru mulai saling berhadapan, bahkan formasi Dao abadi yang hancur tidak cukup, pecah. Jika mereka masih tidak pergi, tidak hanya tanah leluhur akan runtuh, semua keluarga Jin akan terhapus. Di bawah fluktuasi pertempuran tingkat makhluk tertinggi, tidak ada yang tersisa. Mu Qing, Naga Merah, Julin, dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi khawatir. Pertempuran tidak segera berakhir, jadi mereka tidak bisa tenang. Apakah Huang bisa memenangkan pertempuran ini sendirian terkait dengan terlalu banyak? Luar angkasa sangat luas dan tak terbatas. Di kosmos, ada bintang tak berujung, sejumlah besar wilayah gelap gulita, sedingin es dan mendung, tenang seperti tanah kematian. Hanya saja, semuanya ditakdirkan untuk berubah hari ini. 6 ahli hebat membantai jalan mereka ke kosmos, bertarung dengan semua yang mereka miliki, mempertaruhkan semuanya. Leluhur angin meraung marah. Bagaimanapun, dia menjadi sasaran Shi Hao, yang pertama mengambil kelemahan. Bahunya dipukul, meledak di sana, darah beterbangan ke segala arah. Bahu kiri dan seluruh lengannya meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Selain itu, pancaran jejak tinju, setelah melewati tubuhnya, bahkan mengenai bintang-bintang jauh di belakangnya, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Serigala surgawi kegelapan menelan bulan, bintang-bintang melahap satu demi satu, disempurnakan menjadi cahaya ilahi yang gemilang. Kemudian, itu dengan keras meludahkan mereka, mencoba membakar Shi Hao. Selain itu, ia menjadi gila, tidak peduli dengan hidupnya, segera menyerbu ke depan. Seluruh tubuh Shi Hao melonjak dengan energi darah, bersinar bersama dengan lautan reinkarnasi, membentuk diagram yin-yang, melindungi seluruh tubuhnya, kekuatan pertahanannya terlalu mencengangkan. Itulah mengapa dia juga menyerbu ke depan tanpa rasa takut, ingin membunuh serigala surgawi kegelapan. Shi Hao sangat melukai serigala surgawi kegelapan. Banyak tulang seluruh tubuhnya patah. Darah makhluk tertinggi terciprat, kubah langit bergetar. Orang-orang ini bertempur sampai pertempuran besar mencapai klimaksnya, semua mata mereka memerah karena niat membunuh. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Situasi menjadi semakin jelas, mereka bukan lawannya, tidak mampu menghentikan sosok muda itu di tengah medan perang. Dia hanya satu orang, tetapi mereka berlima akan ditekan. Akhirnya, Shi Hao menarik inti pedang. Setelah memaksa kembali pedang abadi Jin Taijun yang hancur, dia menyerang. Teknik berharga mengejutkan surga, sepotong dijatuhkan secara vertikal, memotong serigala surgawi kegelapan menjadi 2. 2 potong tubuh serigala besar itu terbang keluar, bergegas ke arah yang berbeda, beberapa bintang bahkan meledak. Hentikan kekurang ajaranmu. Leluhur angin meraung. Shi Hao menyerah pada orang lain, memfokuskan semua serangannya padanya. Cahaya warna-warni ilahi meletus, simbol menutupi langit, teknik berharga menenggelamkan tempat ini, bahkan membuat langit berbintang sedingin es terbakar dengan ganas. Sayangnya, pada titik ini, hasil dari pertempuran makhluk tertinggi ini telah diputuskan. Shi Hao habis-habisan, penuh dengan niat membunuh. Satu bilah membelah tengkoraknya, darah beterbangan ke segala arah. Leluhur angin terbunuh, tengkoraknya diretas oleh Huang, roh primordial terhapus. Pada saat yang sama, pedang Jin Taijun yang hancur ditebas ke samping, membuatnya batuk seteguk darah. Pedang yang hancur itu terpisah dari tangannya, meninggalkannya, jatuh ke kedalaman kosmos yang gelap, membuat ekspresi Jin Taijun menjadi pucat karena ketakutan. Cahaya pedang meluap. Shi Hao seperti iblis yang mengamuk, setelah membantai leluhur angin, dia menguncinya, habis-habisan dan menyerang. Cepat dan ambil tindakan,
Jangan takut. Jika kita tidak bisa membunuhnya, kita semua akan mati. Jin Taijun meraung. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar, mereka hanya bisa berhasil. Meskipun leluhur angin terbunuh dalam pertempuran, mereka masih tidak bisa mundur. Jika tidak, begitu mereka ditemukan oleh Huang, satu demi satu, mereka akan langsung ditebang dan dibunuh. Serigala surgawi kegelapan mengeluarkan raungan besar. Meskipun barusan diretas menjadi dua, ia bergegas, membuka mulutnya yang berdarah, menampilkan metode rahasia makhluk tertinggi untuk menyerang Shi Hao. Sayangnya, hidupnya juga mencapai akhir, tidak cukup bahkan jika itu adalah makhluk kegelapan. Ikan Shi Hao pecah, membuat kepalanya langsung meledak. Ini adalah serangan sederhana dan mendominasi, menghapus tubuh dan jiwa makhluk tertinggi. Kamu, Jin Taijun ketakutan. Dua ahli lainnya juga panik. Hanya dalam waktu singkat, leluhur angin dan serigala surgawi kegelapan, dua ahli hebat ini kehilangan nyawa mereka. Seberapa biadabnya Huang? Dia terlalu menakutkan, pada dasarnya tak terbendung. Mereka hanya tidak bisa mengerti, mengapa Huang begitu kuat. Dia hanya satu orang, apalagi sangat muda, namun dia benar-benar bisa menghadapi mereka berlima sendirian, apalagi memukul mereka di depan semua orang. Bahkan setelah sayapmu patah, kamu masih belum belajar? Shi Hao meraung, menargetkan Darkness Heavenly Peng yang telah lama memulihkan sayapnya. Di antara jari-jarinya, cahaya pedang melonjak, memancar ke Darkness Heavenly Peng itu. Sebuah teriakan Peng terdengar. Itu melebarkan sayapnya, benar-benar melarikan diri ke kejauhan, tidak mau menghadapinya secara langsung. Darkness Heavenly Peng melebarkan sayapnya, pemandangannya terlalu mengerikan. Tubuhnya terlalu besar, kecepatannya bahkan lebih besar. Adegan ledakan bintang terjadi. Ketika Darkness Heavenly Peng melarikan diri ke persembunyian, gangguan yang dihasilkan terlalu besar, membuat semua bintang di dekatnya menjadi redup. Itu membawa ketakutan, itulah sebabnya dia sangat berhati-hati, menghindari kematian. Kerangka emas dari dunia bawah bumi tidak melarikan diri. Shi Hao bergegas maju, meraihnya. Lengannya bersinar, mengoperasikan kekuatan puncak domain Mortal Dao. Membunuh. Shi Hao mengeluarkan raungan besar, lengannya mengerahkan kekuatan, dengan paksa mematahkan kerangka emas makhluk tertinggi ini menjadi tulang yang hancur. Kemudian, garis-garis cahaya pedang yang tak berujung meretas, menghancurkan roh primordialnya. Makhluk tertinggi ketiga terbunuh. Di kedalaman kosmos, semua jenis pemandangan aneh muncul, misalnya, hujan darah turun, air mata surga, kabut kegelapan merembes keluar, semua ini adalah pemandangan tidak teratur yang muncul ketika makhluk tertinggi mati. Kamu, Jin Taijun ketakutan. 3 dari 5 makhluk tertinggi agung segera dibunuh oleh Huang, bagaimana mereka seharusnya melawan, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Dia tahu bahwa sudah tidak ada peluang untuk menang. Bahkan jika mereka habis-habisan, membakar esensi mereka sendiri, bertempur dalam pertempuran berdarah dengan Shi Hao sampai akhir, mereka masih akan dikalahkan dan mati. Keyakinannya goyah, dia ingin lari. Sayangnya, pada titik ini, bagaimana dia bisa melarikan diri? Shi Hao tidak akan memberinya kesempatan. Tinju ini berisi Dao Shi Hao yang tak tertandingi, luar biasa dan tak tertandingi. Sinar cahaya meluap, menghamburkan langit berbintang ini, kekuatan jejak tinju tak tertandingi. Jin Taijun secara paksa diledakkan oleh tinju Shi Hao, dipukul sampai tubuhnya meledak berkeping-keping. Kemudian, dia terus meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan roh primordial itu dihancurkan oleh tinju, bahkan tidak ada jejak roh primordial yang tersisa. Terlalu menakutkan. Di kejauhan, seseorang berkata dengan ngeri. Banyak orang, melalui beberapa formasi dan hal-hal lain, melihat pertempuran hebat di sini. Ekspresi mereka tidak memiliki warna, tubuh mereka gemetar. Orang-orang keluarga Jin semua jatuh lemah ke tanah. Ketika mereka melihat hasil ini, mereka tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Di luar angkasa, pertempuran masih belum selesai. Darkness Heavenly Peng awalnya ingin melarikan diri, tetapi ia tahu bahwa meskipun ia berlari seperti ini, ia masih akan terjebak, bahwa ia tidak dapat melarikan diri. Ia memilih untuk menyerang, bergegas dari belakang ketika Shi Hao membunuh Jin Taijun. Sepasang cakar kegelapan menggores tengkorak Shi Hao. Itu menyusut, sangat ganas, tidak lagi seukuran bintang. Namun, disertai hujan darah, dengan kematian Jin Taijun, Shi Hao dengan tenang berbalik. Satu tangan terangkat ke langit, meraihnya sekaligus. Bagaimana ini mungkin? Darkness Heavenly Peng meraung. Rasanya terlalu sulit untuk dipercaya. Itu ditangkap oleh orang ini begitu saja. Itu adalah makhluk tertinggi kegelapan. Semua kekuatan magis dan semua keterampilan daonya tidak efektif. Di luar tubuh Huang, seolah-olah semuanya ditekan, tidak mungkin untuk ditampilkan. Kekebalan kekuatan ajaib, Shi Hao tiba-tiba menunjukkan kemampuan jenis ini, yang sekarang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Shi Hao merenggut Darkness Heavenly Peng dari udara, tangannya yang lain juga bergerak, merobek dengan keras, langsung merobek Dark Heavenly Peng ini menjadi 2. Jeritan menyedihkan terdengar. Darkness Heavenly Peng mati,
Bahkan roh primordialnya terkoyak menjadi dua, dan bahkan lebih diledakkan oleh kekuatan ilahi yang tak tertandingi, roh primordialnya berubah menjadi bubuk. Hanya dalam satu pertempuran, dia membunuh 5 makhluk agung. Pertempuran ini berakhir begitu saja. Seberapa menakutkan 5 makhluk tertinggi yang agung. Namun, mereka semua mati, dibunuh oleh Si Hao sendirian, mereka semua kehilangan nyawa. Di 9 surga, semua orang sudah tahu hasil dari pertempuran ini. Ketika mereka melihat adegan air mata surga, banyak orang ngeri. Seberapa kuatkah Huang? Banyak orang merasa tidak mungkin untuk berbicara. Jin Taijun, leluhur angin, kerangka emas dunia bawah, makhluk-makhluk tertinggi ini telah memerintah dengan megah selama bertahun-tahun yang tak ada habisnya, mendominasi sebagian besar era yang lebih besar, namun pada akhirnya, mereka semua mati begitu saja. Shi Hao berjalan ke depan, tenang dan tidak tergesa-gesa, tubuhnya kekurangan setetes darah. Pakaian perangnya yang berwarna putih bulan bersih dan tidak bernoda, tampak menyendiri dan terpisah, seperti makhluk abadi yang muncul di dunia manusia. Jenis temperamen ini sama sekali berbeda dari apa yang dia tunjukkan barusan selama pertempuran besar. Ketika dia bertarung, dia seperti guntur yang menggelinding, seperti kilat yang menyambar, sangat mendominasi. Dengan kepalan tangan, bahkan makhluk tertinggi pun akan meledak, hujan darah memenuhi langit. Bahkan banyak bintang besar akan meledak. Kemudian, ketika pertempuran berakhir, dia malah tenang, tidak memiliki sedikit pun niat membunuh. Dia berjalan melintasi kubah berbintang, tampak sangat transenden dan dunia lain. Dia kembali dari luar angkasa, turun di bumi besar 9 surga. Saat ini, itu benar-benar sunyi. Banyak orang merasa takut, Kamu masih ingin bersembunyi? Shi Hao melihat ke arah tanah kuno keluarga Jin yang hancur. Dengan titik cahaya, makhluk itu mengeluarkan teriakan keras, dan kemudian meledak, berubah menjadi hujan darah. Ini adalah Tuan Dunia Bawah, seseorang yang mengikuti kerangka tua emas dunia bawah ke keluarga Jin, mendiskusikan cara menyergap Huang. Pada akhirnya, mereka masih tidak bisa lepas dari kematian. Shi Hao melepaskan desahan ringan, aura makhluk tertingginya benar-benar menarik diri. Dia berjalan ke kejauhan. Pertempuran besar berakhir, benar-benar berakhir. 5 makhluk tertinggi yang agung dieksekusi, ini cukup untuk mengejutkan semua orang di bawah langit. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang bersinar, cukup untuk mengguncang seluruh 9 surga 10 bumi. Satu pedang naik ke keabadian, menakutkan tak tertandingi. Seseorang mengambil tindakan, membawa kekuatan Dao abadi. Dia mengambil tindakan pada saat ini, tepatnya saat Si Hao paling tidak waspada. Itu karena pertempuran besar baru saja berakhir, tubuhnya santai, namun dia menderita serangan lain. Keabadian yang hancur, apakah kamu mencari kematian? Pada saat itu, energi darah Si Hao yang meluap-luap mengalir ke langit. Dia tidak terbunuh, responnya cepat. Sebuah pedang melesat di udara, mencegat cahaya pembunuh yang mengejutkan dunia itu. Shi Hao berbalik, mengambil inisiatif untuk menyerang. Satu tangan memegang inti pedang, satu tangan membentuk jejak tinju, menabrak keabadian yang hancur. Abadi yang hancur menyerang. Energi Dao abadi melonjak intens, kabut putih mengamuk. Tidak ada tubuh manusia yang terlihat, hanya energi pedang tak berujung yang meletus. Semua orang tercengang. Shi Hao melawan 5 makhluk agung sendirian, bahkan membunuh mereka semua. Ketika dia baru saja turun dari luar angkasa, dia akhirnya menghadapi jenis penyergapan ini. Ini sebenarnya adalah kekuatan Dao abadi. Ini tepatnya Huang. Jika itu orang lain, tubuh dan jiwa mereka akan lama hancur, mereka pasti akan mati. Siapa yang bisa menghentikan energi pedang ganas itu? Mereka jauh dari cukup kuat. Pertempuran besar itu terlalu menakutkan. Kedua belah pihak bentrok, menciptakan hasil yang paling menakutkan. Langit dan bumi terbelah, kekacauan utama muncul. Tanah kuno keluarga Jin pecah, gunung, sungai, dan semua hal berubah menjadi debu, semua pemandangan indah menghilang. Tempat ini pecah inci demi inci, berubah menjadi abu. Ini adalah bentrokan antara yang paling kuat. Orang-orang yang tersembunyi di cakrawala semua dalam hati menghitung berkah mereka, tetapi 90% orang di sana segera jatuh, tidak dapat mengendalikan diri, seluruh tubuh mereka gemetar, benar-benar lemah. Mereka membungkuk di depan kekuatan ahli yang tak tertandingi ini. Awalnya, di wilayah ini, ada gunung-gunung besar yang tak ada habisnya, energi drakonik melonjak, energi ungu tidak jelas, tampak sangat ilahi. Bahkan ada formasi Dao abadi yang hancur yang melindungi tempat ini. Namun sekarang, semuanya menjadi bagian dari awan dan asap sejarah. Di bawah kekuatan abadi dan Si Hao yang hancur, semua yang ada di dalam yang tahu berapa puluh ribu li tenggelam. Kekosongan meledak, kegelapan muncul. Ini adalah bencana besar. Sementara itu, ini hanya hasil dari gelombang ledakan. Ketika keduanya bertukar serangan, mereka bergegas ke udara, terus naik, memasuki luar angkasa. Meskipun demikian, keluarga Jin benar-benar dilenyapkan dari dunia. Ketika mereka berdua membantai jalan mereka ke luar angkasa, Shi Hao terkejut.
Dalam kabut abadi berwarna putih, sosok itu sangat asing, itu bukan abadi istana immortal yang hancur. Dia tidak mengenali orang ini. Namun, energi Dao abadi berputar, orang ini telah lama mencapai keabadian. Cahaya pedang menembus bintang-bintang, membelah ke arah Si Hao. Domain berbintang ini langsung dipotong olehnya, kekuatannya sangat besar. Seluruh langit berbintang berubah menjadi dua bagian, sungai berbintang semuanya terputus. Adegan ini terlalu mengerikan. Kekuatan ilahinya sangat mencengangkan. Bahkan Si Hao mengungkapkan ekspresi serius, tidak menghadapi serangan ini secara langsung. Bagaimanapun, ini adalah ahli Dao abadi. Jenis aura ini sangat menakutkan. Ketika langit berbintang terbelah, tiba-tiba ada kekuatan pemberantasan dunia. Tempat ini benar-benar terbelah, banyak bintang meledak, terbakar, langit berbintang runtuh. Pada saat ini, seluruh dunia terkejut. 9 surga 10 bumi, semua makhluk mengangkat kepala mereka, melihat ke langit berbintang, semuanya terkejut. Apa yang terjadi? Alam semesta yang cerah benar-benar menjadi seperti siang hari. Api ilahi melonjak, benda-benda langit di surga muncul, dan kemudian meledak berkeping-keping, terbakar. Ini terlalu mengejutkan. Makhluk dari semua klan semua terkejut. Apakah bahkan dunia ini akan hancur? Si Hao menderita luka serius. Dia batuk darah, tubuhnya penuh bekas pedang, lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seluruh tubuhnya terbang keluar. Pupil matanya sangat tajam. Pihak lain hanya membuat satu irisan pada titik penting, dan kemudian langit berbintang ini runtuh. Kemudian, energi pedang tak berujung meletus, melukainya. Dia hanya bisa menghela nafas. Ini layak menjadi ahli Dao abadi, hanya satu irisan dan dia hampir hancur. Dia masih abadi yang hancur pada akhirnya. Si Hao berdiri di sana dengan mantap, seluruh tubuhnya merah padam. Pakaian perangnya compang-camping, darah bahkan mengalir dari 7 lubangnya, tapi dia tidak merasa takut, melepaskan niat bertarung yang mengamuk. Di langit, aura yang kuat menarik diri. Di kejauhan, ada makhluk yang seluruh tubuhnya bersinar, kabut abadi menyelimuti udara. Pedang patah ada di tangannya, saat ini menunjuk ke Si Hao dari kejauhan. Matanya dingin dan acuh tak acuh. Pedang abadi di belakang lembah pedang dan gerbang Phantom Drake Dao. Seranganmu tidak bisa membunuhku, dan sekarang kamu sendiri yang akan mati. Si Hao berkata dengan dingin. Dia bertarung secara intens dengan 5 makhluk tertinggi yang agung, tidak kehilangan setetes darah pun, bahkan tidak ada kerutan yang muncul di pakaian perangnya yang seputih salju, namun sekarang, dia hampir terbunuh, menderita luka serius. Dia agak marah. Bahkan serangga Daofana sepertimu berani menantang keabadian sejati. Makhluk itu berkata dengan dingin. Tidak lebih dari makhluk abadi yang hancur. Kamu tidak bisa membunuh aku dengan serangan pedang pertama kamu, berapa banyak kekuatan yang tersisa? Terima saja kematian. Si Hao meraung, menyelam. Saat ini, sepasang sayap besar muncul di belakangnya. Cahaya keemasan bersinar dengan gemilang, membawa pola hitam. Seekor burung ganas menutupi langit dan bumi, muncul di belakangnya. Pada saat itu, pencipta Sword Valley, pedang abadi dari satu generasi bergetar, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia melihat seorang kenalan lama. Ini adalah Kun Peng. Ini membuat pikirannya melonjak dengan emosi yang luar biasa. Saat itu, kelompok 4 abadi sejati mereka menyerang dan melukai Kun Peng yang sekarat, pada akhirnya hampir membuang nyawa mereka sendiri juga. Mereka berempat lumpuh, menjadi makhluk abadi yang hancur. Dia sendiri terlebih lagi memiliki pedang abadi yang dia kenal dengan patah, hanya ujung yang rusak parah yang tersisa. Sama seperti dia sendiri, tidak ada cara untuk mengembalikannya. Dewa abadi yang hancur meraung. Ketika dia melihat Si Hao menampilkan metode Kun Peng, dia meraung, emosi melonjak, mengacungkan pedang abadi lagi, membantai jalan keluar. Ini dilakukan dengan sengaja oleh Si Hao untuk memprovokasi pihak lain. Serangan yang mengguncang dunia mendekat. Si Hao menghindari serangan itu, tidak menghadapinya secara langsung, bergerak di sekitarnya. Inti pedang abadi di tangannya menetralkan energi pedang yang memenuhi langit. Keabadian yang hancur dengan cepat menjadi tenang. Dia tahu bahwa pihak lain berusaha menghabiskan kekuatannya, dan kemudian mencari kesempatan untuk membalas. Itu karena dia adalah makhluk abadi yang hancur, sulit baginya untuk melanjutkan. Phantom Drake Dao Gate, Sword Valley dan Fire Cloud Cavern semua mendengarkan perintahmu, menekan garis keturunan orang berdosa, kan? Semua ini karena kamu. Suara Si Hao menjadi semakin dingin. Warisan itu bergandengan tangan untuk memelihara 6 raja mahkota Ning Chuan. Si Hao sebelumnya telah bertarung sengit dengannya. Darah orang berdosa, leluhur dari kota kaisar yang asli telah menyinggung makhluk yang seharusnya tidak mereka miliki. Akan sulit bagi garis keturunan itu untuk memiliki akhir yang baik. Pedang abadi berkata dengan suara dingin dan dalam. Pada saat yang sama, dia mengangkat pedang yang hancur itu lagi. Cahaya warna-warni yang menyala-nyala meletus, hendak menyerang lagi, berharap untuk menghancurkan Si Hao sesegera mungkin. Si Hao sangat terguncang. Mereka menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka lakukan?
Matanya segera menjadi sedingin es, memikirkan banyak hal. Mungkinkah itu melibatkan sosok hebat di domain abadi? Dia tahu bahwa makhluk abadi yang hancur ini berasal dari domain abadi. Penyebab di masa lalu, efek masa depan, tidak peduli seberapa tinggi status kamu masih harus menghadapi karma, teriak Shi Hao. Jika ada pertarungan hebat, maka itu akan dimulai denganku di dunia ini. Shi Hao melanjutkan. Dia tidak merasa takut, hatinya membawa ambisi yang luar biasa. Dia tidak akan duduk diam dan menunggu kematian ketika pertarungan besar tiba, dia akan bangkit. Jika usia itu benar-benar datang, maka dia akan berjuang sampai akhir. Pertempuran hebat yang intens terjadi. Keabadian yang hancur terengah-engah, dadanya naik turun, tidak mampu menahan kelelahan seperti ini. Dia tidak lagi dalam kondisi puncaknya, sulit baginya untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia hanya bisa bergantung pada ranah kultivasinya yang lebih tinggi, ingin secara pribadi mengakhiri Shi Hao, tetapi saat ini, dia sebenarnya terhalang. Anak muda ini terlalu menakutkan, jelas bukan makhluk abadi, namun dia sudah bisa menghadapinya. Meskipun dia diledakkan sampai darah mengalir dari ujung bibirnya, dia masih bertahan. Tebasan Yin Yang. Keabadian yang hancur menjadi cemas, karena jika ini berlanjut untuk waktu yang lama, dia pasti akan mati, kelelahan sampai mati oleh anak muda ini, bahkan dibunuh sebelum semua orang. Dia tidak memiliki banyak esensi vitalnya yang tersisa. Ketika dia merong seperti ini, dia menarik napas dalam-dalam. Bintang-bintang yang jauh bersinar, esensi surga dan bumi yang murni tanpa akhir berkumpul di hamparan putih menuju mulut dan hidungnya. Kiang-kiang! Dia terus-menerus mengiris 2 kali, satu hitam pekat, satu putih salju dan gemerlap, keduanya terbentuk dari simbol Dao yang hebat. Cahaya pedang memiliki warna yang berbeda, ketika keduanya berpotongan, ada kecemerlangan abadi yang dilepaskan. Kedua pedang itu tidak meretas Shi Hao, itu meletus di langit berbintang. Namun, Shi Hao merasa semakin banyak hal yang tidak baik. Dia dengan cepat mundur. Benar saja, ketika Yin Yang Slash ini muncul, tempat ini meledak. Itu terlalu menakutkan, dihancurkan sepenuhnya. Sebelumnya, bintang-bintang di wilayah ini sudah cukup banyak dihancurkan, tetapi sekarang, efeknya mencapai lebih jauh, bahkan membuat domain berbintang yang jauh menjadi gelap. Bintang-bintang besar mulai terbakar, langit runtuh. Ini hanya akan menghancurkan seluruh dunia ini. Untungnya, mereka berada di luar angkasa, jauh dari 9 surga 10 bumi. Namun, banyak kultivator sekte besar bisa melihat apa yang terjadi melalui beberapa formasi aneh yang bisa mengamati luar angkasa. Wajah semua orang menjadi pucat, kekuatan jenis ini terlalu menakutkan. Di tubuh Shi Hao, bunga api terbang ke segala arah. Dia terus-menerus diretas, dikejutkan oleh energi pedang yang tak ada habisnya. Tidak peduli seberapa cepat gerakannya, dia masih tidak bisa menghindari energi pedang. Saat ini, dia mengenakan baju besi kaisar petir, memegang inti pedang abadi di tangannya, terus membela diri. Armor tempur Lightning Emperor yang hancur, mata pedang abadi berkontraksi. Sayangnya, armor perang sudah dalam kondisi yang mengerikan, tidak melepaskan kilat dan guntur dari 9 surga sebagai pembalasan, hanya mampu bertahan secara pasif. Pada saat yang sama, ada banyak lubang di permukaannya, kemampuan bertahannya bukan yang terbesar. Meskipun demikian, makhluk abadi yang hancur berbalik untuk pergi. Itu karena setelah melepaskan serangan ini, kekuatannya akan mengering. Saat itu, yayasannya terluka, tidak sembuh bahkan sekarang. Energi darahnya mengering, energi vitalnya habis. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Teriak Shi Hao. Sejak awal, dia sangat pasif, tubuhnya terluka, meneteskan darah. Sekarang, akhirnya kesempatannya untuk membalas, jadi bagaimana dia bisa membiarkan keabadian yang hancur itu melarikan diri? Energi darah meluap. Shi Hao tampaknya telah menjadi raja abadi yang tak tertandingi, auranya terlalu kuat. Ini membuat keabadian yang hancur khawatir, merasa seperti orang ini akan naik ke keabadian. Di perut Shi Hao, lautan reinkarnasi bersinar. Banyak gerbang tubuhnya terbuka, menawarkan kekuatan bertarung yang tak ada habisnya. Istana Dao bergemuruh, seolah-olah ada orang yang melantunkan kitab suci, menopang tubuhnya, membuatnya semakin kuat. Anggota tubuhnya memanjang, seolah-olah mereka bisa menekan 4 ujung langit dan bumi, memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kemudian, raungan naga terdengar. Tulang belakang Shi Hao menjadi gemerlap, melepaskan cahaya. Seekor naga besar bangkit dari punggungnya, memasuki tengkoraknya. Itu naik ke platform abadi di sana. 5 alam rahasia besar Shi Hao beresonansi, habis-habisan, menampilkan metode yang sama sekali tidak dikenal di era besar ini sebelumnya. Ini adalah jalan yang dia tempa sendiri, jalan yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Shi Hao meraung, satu tangan di pedang, satu tangan membentuk jejak pertama, membantai jalannya ke depan. Saat ini di sekelilingnya, True Phoenixes, Kunpeng, Lightning Emperor, Chaos Demonic App, dan adegan tidak teratur lainnya muncul. 5 alam rahasia besar bergema. Kekuatan yang ditampilkan Shi Hao tidak terbatas pada kekuatannya sendiri,
Ada juga kekuatan proyeksi unik. Ini bukan gambar kosong, bahkan lebih seolah-olah dia benar-benar memanggil makhluk Dao abadi itu, kekuatannya terlalu besar. Dia tidak menampilkan teknik berharga itu, tetapi proyeksi unik mereka muncul dengan sendirinya. Terlepas dari ini, ada hal-hal lain yang sama sekali tidak pernah terdengar sebelumnya, proyeksi unik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Misalnya, di perutnya, yang juga merupakan laut reinkarnasi, cahaya keemasan melonjak, lautan besar meluap. Di atas kepalanya, kekacauan utama melonjak, banyak bintang misterius muncul, seolah-olah langit akan dibuka. Ini bukan bintang-bintang di alam semesta, melainkan pemandangan yang tidak teratur yang muncul ketika dia mengoperasikan hukum Dao. Bahkan adegan yang lebih tidak teratur muncul, semuanya memiliki kekuatan bertarung, bukan gambar kosong. Mereka beresonansi bersama, menekan ke depan. Abadi yang hancur batuk darah. Setelah dia ditutupi oleh adegan yang tidak teratur, dia benar-benar terhuyung mundur, menjadi terluka. Ini, tanpa diragukan lagi, menghancurkan keabadian yang hancur. Tubuhnya sudah rusak sejak awal, bagaimana dia bisa menahan pukulan seperti ini, konsumsi seperti ini? Keabadian yang hancur, serahkan hidupmu. Shi Hao meraung. Di sekitarnya, teratai dao hijau tumbuh satu demi satu, totalnya 10.000. Mereka berakar di kehampaan, bergoyang, suara dao yang hebat mengguncang dunia. Ini adalah adegan yang tidak teratur. Di dekatnya, sosok-sosok duduk satu demi satu, beberapa dari mereka adalah anggota 10 setan, yang lain Raja Abadi, semuanya melantunkan kitab suci, tidak jelas dan menakutkan. Ini juga adegan yang tidak teratur. Di bawah kubah langit, bintang-bintang tak terbatas, terkondensasi di atas kepalanya, menurunkan misteri surgawi. Ini juga masih adegan yang tidak teratur. Semua jenis adegan tidak teratur muncul. Jalan Shi Hao, metodenya, menjadi semakin dewasa. Ketika semuanya diaktifkan sekarang, langit runtuh dan bumi terbelah, membunuh dewa dan membantai iblis. Keabadian yang hancur terus-menerus dipukuli oleh adegan yang tidak teratur. Tubuhnya terbang keluar, batuk seteguk besar darah di udara. Apa yang kuat bukan hanya adegan yang tidak teratur. Tinju Shi Hao mendekat, menghantam tubuh abadi yang hancur, mengirimnya terbang lagi. Tubuhnya dengan cepat pecah. Luka lamanya berkobar, luka baru juga bertambah. Di masa lalu, Kun Peng melebarkan sayapnya, menabrak tubuhnya, membuatnya hampir meledak, tubuhnya tertutup retakan besar. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih belum bisa sepenuhnya pulih. Tinju lain pecah, keabadian yang hancur dikirim terbang, luka lama di tubuhnya berkobar, darah mengalir keluar dari luka barunya. Dia mulai pecah. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa inti pedang abadi bergerak di udara, menembus tubuhnya, menghancurkan sebagian besar kekuatan hidup di tubuhnya. Keabadian yang hancur itu meraung, melonjak karena marah, tetapi tidak bisa menghentikan semua ini. Luka yang dia derita sebelumnya terlalu parah, tubuhnya hancur berantakan, sekarang tidak berdaya untuk melawan lagi. Dia tidak bisa lari bahkan jika dia mau. Shi Hao menarik inti pedang, dan kemudian ujung pedangnya berputar. Dia mengacungkan pedang abadi-abadi dengan kekuatan penuh, cahaya dingin menerangi 9 surga. Kemudian, dengan suara fu, kepala makhluk abadi yang hancur itu diangkat. Garis darah yang mengerikan mengalir keluar, mewarnai langit berbintang menjadi merah. Tidak heran kamu tidak memiliki gaya ahli Dao abadi, darah abadimu sudah redup tanpa cahaya, bahkan kamu abadi seperti apa? Shi Hao berkata dengan dingin. Memang, abadi yang hancur menderita masalah besar. Darah esensi Dao abadinya telah lama habis untuk mempertahankan hidupnya, melemah hingga ekstrim. Sejak pertempuran dengan Kun Peng, dia tidak lagi berani mengungkapkan dirinya, karena dia tidak memiliki banyak vitalitas untuk dihabiskan. Hari ini adalah pengecualian, karena dia ingin menebas Shi Hao. Namun, pada akhirnya, dia juga membuang nyawanya sendiri. Ini jelas merupakan jalan pemberantasan. Pedang abadi tidak bisa menerima ini. Begitu kepalanya jatuh, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghindari niat membunuh. Tengkorak itu bersinar, terbakar seperti nyala api. Roh primordialnya melarikan diri, ingin lari. Apakah kamu bisa pergi, teriak Shi Hao. Pada titik ini, bagaimana dia bisa membiarkan makhluk abadi yang hancur ini pergi? Dia akan menebang bencana masa depan ini sekarang, benar-benar membasminya. Di sekelilingnya, pemandangan tidak teratur muncul terus-menerus, misalnya, sosok kosong yang duduk buram itu. Mereka semua melantunkan kitab suci, pada saat yang sama mengulurkan tangan yang besar, meraih ke depan. Terlepas dari ini, ada kekacauan utama dan bintang-bintang di atas kepalanya yang bergoyang, menyebarkan kemegahan berbintang yang tak berujung, mengunci langit dan bumi, menyegel kosmos yang hancur. Abadi yang hancur itu gugup. Mungkinkah dia akan mati di bawah tangan anak muda ini? Dia melepaskan desahan. Jika ini masalahnya, maka itu terlalu menyedihkan. Dia merasa bahwa ini adalah jenis penghinaan, pihak lain bahkan belum mencapai keabadian. Aku benci ini. Aku tidak bisa menunjukkan kekuatan terbesar aku. Ini bukan kekuatan abadi sejati,
Kematianku terlalu memalukan. Dia melepaskan raungan rendah, hatinya penuh dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Pelangi ilahi memotong langit berbintang. Ini adalah roh primordialnya, sekarang dengan paksa pecah. Kemudian, itu bergabung dengan pedang yang hancur tidak jauh. Dia adalah pedang abadi, kuat yang tak tertandingi di masa lalu. Sekarang, dia berjuang mati-matian, tidak ingin mati, ingin menyeret Shihao bersamanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, sulit bagi roh primordialnya untuk pergi, jadi dia segera bergabung dengan inti pedang, berbalik untuk meretas Shihao. Cahaya pedang itu sangat menakutkan, seperti kilatan sekarat, melakukan perlawanan terakhir. Shihao mengangkat tangannya, satu jari merah seperti darah, melepaskan cahaya warna-warni merah. Itu terlalu tajam, bahkan lebih mencengangkan daripada pancaran pedang abadi. Apa ini? Dewa abadi yang hancur berteriak ketakutan. Meskipun dia bergabung dengan pedang abadi, dia masih merasakan jenis bahaya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Immortal Killing Guillotine, cahaya merah yang dikandungnya tidak terbayangkan. Saat itu, ketika dia menghadapi kesengsaraan, Shihao telah memperoleh jejak esensinya, menyempurnakannya di jarinya. Sekarang, dia melepaskannya tanpa menahan diri. Seberkas cahaya warna-warni merah terbang keluar, menebas pedang yang hancur itu, membuatnya berteriak. Kemudian, itu jatuh. Pada saat yang sama, ada roh primordial yang terpisah darinya, sangat redup. Luka-luka lamanya berkobar, penuh bekas luka, hampir pecah berkeping-keping. Ketika roh primordial mencapai keadaan ini, pada dasarnya menuju kehancuran. Aku tidak rela jatuh seperti ini. Abadi yang hancur berteriak lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya, melemparkan dirinya ke arah Shihao. Dia sudah hanya roh primordial. Sepanjang jalan, dia menderita serangan dari banyak adegan tidak teratur, menjadi semakin redup, luka-lukanya tak terhitung jumlahnya, sekarang akan meledak. Namun, dia masih menyerang ke depan, melemparkan dirinya ke Shihao. Di dalam dada Shihao duduk 3 gelombang energi. Ini adalah energi abadi, saat itu, mereka berputar di sekitar kepalanya, tapi sekarang, mereka masing-masing mengambil bentuk, sosok kecil duduk di dalam masing-masing dari mereka. 3 gelombang energi melonjak. Dengan suara honglong, langit dan bumi bergetar hebat. Ketika itu muncul di atas kepalanya lagi, sosok kecil energi kiri dan tengah membuka mata mereka. Membunuh. Keabadian yang hancur meraung, menyelam, ingin menghancurkan roh primordial Shihao, juga ingin menghancurkan sosok kecil ini. Sosok kecil di dalam berdiri, menghalangi di sana. Setelah bentrokan yang intens, roh primordial pedang abadi hancur, menjadi lebih lemah. Dia terlalu terkejut, menatap kosong sambil berteriak, bagaimana mungkin? Dia sebelumnya adalah seorang abadi yang hancur, bahkan jika dia sekarang lumpuh, kekuatan roh primordialnya masih pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dalam situasi di mana dia berusaha sekuat tenaga, mencoba menyeret mereka berdua ke bawah, dia benar-benar dihancurkan. Pada sosok kecil itu ada rantai yang sekarang dilepaskan. Itu berubah menjadi gelombang energi abadi yang kuat, berkelok-kelok di atas kepala Shihao. Ini adalah energi asal. Pada kenyataannya, Shihao mengolah 4 helai energi abadi saat itu. Untaian pertama, yang juga merupakan energi asal, tersebar, dia tidak bisa menahannya. Tetapi kemudian, dia memadatkannya lagi. Namun, ini terlalu menantang surga, menderita murka surga. Untaian energi itu mengikat dirinya di sekitar sosok kecil kedua. Sekarang, ketika dihancurkan oleh keabadian yang hancur, sosok kecil kedua ini melepaskan diri, energi asalnya terlepas. Itu tergantung di atas Shihao, tidak lagi menyegel sosok kecil kedua. Saat ini, Shihao merasa segar, pikirannya jernih, bahkan merasa lebih kuat. Dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak tertandingi. Sosok kedua mewakili kekuatan dunia saat ini. Saat ini, belenggunya terlepas, membuat tubuh dan pikirannya semakin menyatu, bahkan lebih menakutkan. Benar saja, daging dan roh Shihao bergetar, sosok kecil yang duduk di atas bunga dao besar yang terbentuk dari energi abadi di atas kepalanya juga bergema dengannya, melepaskan tinju, menghantam keluar. Roh primordial pedang abadi meledak. Awalnya akan hancur, tapi sekarang, itu tidak bisa bertahan lagi, hancur total, berhamburan menjadi hujan cahaya. Pedang abadi dari satu generasi kehilangan nyawanya begitu saja. Pedang abadi terbunuh, sekarat di bawah tangan Shihao. Sebuah tinju pecah, membuat roh primordial pecah, berubah menjadi hujan cahaya, berhamburan ke kosmos. Pakar satu generasi kehilangan nyawanya begitu saja. Di bumi yang besar, berbagai warisan besar semuanya memperhatikan, menggunakan metode khusus untuk mengamati luar angkasa. Mereka melihat bahwa langit dan bumi kehilangan suara, semuanya menjadi sangat tenang. Semua orang tampaknya telah jatuh di bawah kutukan, tidak bergerak sama sekali. Semua orang yang melihat pemandangan di luar angkasa ketakutan. Pencapaian pertempuran yang mulia seperti apa ini? Itu benar-benar membuat pikiran setiap ahli terguncang, semuanya tercengang. Mereka semua merasa ngeri. Huang, seorang ahli di puncak Mortal Dao,
benar-benar membunuh yang abadi? Nenek moyang tertua lembah pedang meninggal dalam pertempuran ini. Sosok Dao abadi yang hidup dari era besar terakhir hingga sekarang ini benar-benar mencapai akhir hidupnya di sini, sekarat di bawah tangan seorang ahli muda. Ini adalah monster tua. Dia berasal dari domain abadi, latar belakangnya luar biasa, sebelumnya selamat bahkan setelah melawan Kun Peng, namun dia mati di sini hari ini. 9 surga 10 bumi dan para kultivator dari semua klan terguncang, dan kemudian semuanya meledak menjadi kebisingan. Prestasi pertempuran ini mengejutkan semua orang, tidak ada seorang pun di antara klan yang tidak terguncang. Seberapa kuat sebenarnya Huang? Dia benar-benar bisa membunuh yang abadi. Bahkan jika itu adalah keabadian yang hancur, tidak pada puncaknya, tidak memiliki kecemerlangan masa lalunya, tidak lagi memiliki energi darah yang kuat dan kekuatan bertarung, siapa di domain mortal Dao yang bisa membunuhnya? Huang melakukannya. Seluruh dunia terkejut, semua klan bersemangat, meledak menjadi kebisingan. Di wilayah 9 surga, Mu Qing, Naga Merah, Semut Bertanduk Surgawi, dan yang lainnya semuanya terguncang, sangat bahagia. Kekhawatiran mereka sebelumnya hilang, semuanya bersorak keras. Murid-murid desa batu berteriak kegirangan, tertawa terbahak-bahak, bahkan ada yang sampai meneteskan air mata. Mereka sangat bersemangat. Shi Hao yang memiliki tingkat kekuatan ini memenuhi mereka dengan kegembiraan dan kegembiraan. Klan semua berdiskusi di antara mereka sendiri, beberapa orang bersorak gembira, beberapa orang khawatir, beberapa takut, beberapa kecewa dan frustrasi. Orang yang berbeda memiliki emosi yang berbeda. Semua orang tahu bahwa sekarang, di bawah langit, Huang tidak lagi perlu takut apapun. Jenis kekuatan bertarung ini melampaui imajinasi mereka, dia benar-benar bisa menebas makhluk abadi. Jika dia bisa mencapai keabadian, seberapa menakutkan itu? Bahkan di zaman tanpa kultivasi ini, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak bisa menerobos? Itu karena setelah dikejutkan berulang kali, semua orang menemukan bahwa Huang selalu menciptakan keajaiban. Saat itu, dia dilumpuhkan oleh keabadian yang hancur, namun setelah berbaring selama beberapa dekade, dia muncul lagi. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya dia. Kemudian, selama bertahun-tahun, lagi dan lagi, dia membuktikan bahwa dia berbeda dari orang lain. Terlalu menakutkan, bahkan yang abadi pun mati. Huang benar-benar luar biasa, domain yang dia injak bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Seseorang yang kuat ini, seseorang yang mencapai puncak absolut Dao ekstrim, benar-benar tak tertandingi di bawah langit, sayang sekali dia tidak memasuki domain abadi, atau dia kemungkinan besar akan menjadi lebih kuat. Aku percaya bahwa alasan dia tidak memasuki domain abadi, dengan sengaja berkultivasi di alam ini, justru untuk menciptakan keajaiban lain. Cepat atau lambat, suatu hari, dia akan mengejutkan semua orang di domain abadi. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, mata banyak orang menjadi merah panas. Shi Hao duduk di langit berbintang, melahap esensi matahari dan bulan. Bintang-bintang di langit, meskipun sangat jauh, semua bergerak dengan napasnya. Adegan itu terlalu menakutkan. Dengan napasnya, esensi matahari dan bulan mulai melonjak seperti aliran perak, berkumpul ke arahnya. Ada banyak yang masuk ke mulut dan hidungnya, sedikit juga yang mengalir melalui pori-porinya. Saat ini, dia terbungkus dalam kemegahan perak, ilahi dan sempurna, seperti kepompong yang menunggu untuk dihancurkan, melakukan sublimasi dan transformasi biologis. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu berlalu, Shi Hao membuka matanya. 2 garis petir dingin muncul di alam semesta. Tubuhnya yang terluka pulih sepenuhnya. Energi asal berputar-putar di atas kepalanya, pada akhirnya, itu diserap ke dalam lautan reinkarnasinya. Shi Hao menggerakkan tangannya, sejumlah besar darah abadi berkumpul di kosmos sedingin es, mengalir ke botol batu giok di tangannya. Semua itu dikumpulkan. Meskipun yang disebut darah abadi ini tidak benar-benar memenuhi harapan, kusam dan tidak bercahaya, sebagian besar esensinya dikonsumsi, ini masih merupakan obat penyembuhan yang bagus. Dia bisa memberikannya kepada Mu Qing, Naga Merah, dan yang lainnya, sangat bermanfaat bagi 800 murid, dengan alasan bahwa dia pertama kali menghilangkan semua niat membunuh dan zat berbahaya. Dengan lambaian tangannya yang lain, pedang abadi yang hancur itu serta pedang patah Jin Taijun memasuki tangannya. Sekarang ada 2 artefak abadi yang rusak di tangannya. Tentu saja, kerusakan artefak ini terlalu serius, tidak mungkin dibandingkan dengan diagram 10 alam dan kantong surga dan bumi yang lalu. Shi Hao turun ke sini. 800 murid desa batu segera mengepung, bersorak, suasananya sangat hidup. Hari itu, Shi Hao pertama-tama membunuh 5 makhluk agung, dan kemudian dia membunuh makhluk abadi yang hancur. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Jenis kekuatan bertarung yang menakjubkan ini cukup untuk mengejutkan semua yang ada di bawah langit. Kakak, aku sebelumnya mendengar bahwa ada 4 abadi yang hancur. Sekarang, meskipun kamu membunuh 1, masih ada 3 lagi yang belum menunjukkan diri. Julin khawatir, diam-diam mengingatkan. Ekspresi Mu Qing dan yang lainnya menjadi serius,
pada saat yang sama sedikit bingung. Mengapa tiga ahli hebat itu tidak muncul? Jika mereka bekerja sama untuk menyingkirkan Shi Hao, itu benar-benar sesuatu yang tidak berani mereka bayangkan. Shi Hao menggelengkan kepalanya, memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir. Mereka sudah hancur, yang disebut abadi bukanlah sumber kekhawatiran. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Bahkan semut bertanduk surgawi pun skeptis. Alasan mengapa mereka tidak berani muncul di hadapanku adalah karena mereka tidak dapat membunuhku lagi, tidak dapat melakukannya bahkan jika mereka semua muncul. Aku bisa keluar, aku punya lebih dari cukup waktu untuk mengulur waktu. Sementara itu, jika mereka menunjukkan diri mereka sekali saja, kekuatan hidup mereka akan sangat melemah. Setelah waktu yang lama, mereka akan layu dan mati. Shi Hao menjelaskan. Dia memiliki kepastian bahwa bahkan jika makhluk abadi yang hancur mengepung dan menyerangnya, dia masih bisa terus hidup, bahwa dia akan membantai jalan kembali pada akhirnya. Itu karena dia sudah melihat keberanian abadi yang hancur. Mereka semua sangat lemah, mampu menghadapi makhluk tertinggi lainnya, tetapi jika mereka ingin membunuhnya, itu sama sekali tidak mungkin. Melalui pertempuran ini, Shi Hao menghilangkan semua masalahnya. Shi Hao memasuki wilayah 9 surga tepatnya untuk membunuh Jin Taijun dan leluhur angin, tetapi pada akhirnya, meskipun mereka menyerangnya bersama, mereka semua terbunuh. Terlepas dari ini, mereka yang lolos dari jaring, seperti para kultivator dunia bawah, juga kehilangan nyawa mereka. Dia tidak perlu keluar dari jalan untuk mencari mereka. Orang-orang ini sebenarnya semua berkumpul untuk menyingkirkannya, tetapi berakhir seperti ini. Kami memberi hormat kepada makhluk tertinggi. Ketika Shi Hao berpisah dari tentara desa batu, berjalan ke kejauhan, di sepanjang jalan, kepala berbagai klan semua secara pribadi muncul, sangat hormat, dengan serius memberi hormat. Di mana dia lewat, jalan emas besar terbentang. Shi Hao berjalan sangat lambat, tidak diketahui berapa banyak sekte yang memberi hormat kepadanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Mu King, Naga Merah, dan yang lainnya, apakah mereka akan mengejar penghapusan kejahatan yang tersisa atau tidak, itu terserah mereka, dia tidak akan berpartisipasi atau membuat keputusan. 9 surga tidak akan tetap tenang. Shi Hao menghela nafas ringan, maju sendirian. Meskipun ada beberapa orang dari sekte yang berbeda mengikutinya, tidak ada orang yang berani mendekat. Shi Hao tahu bahwa sekarang, akan sulit baginya untuk menghadapi lawan di bawah langit. Namun, dia menghadapi semacam perasaan kesepian. Berbagai klan semuanya ketakutan, bertindak hati-hati dan hati-hati. Untungnya, ada semut bertanduk surgawi di sini. Dia dengan cepat mengikuti, tidak memperlakukannya sebagai orang luar sama sekali. 800 murid masih pergi untuk mengejar sisa yang selamat. Orang-orang yang sebelumnya berkolusi dengan makhluk kegelapan tidak dilepaskan, masih dilacak dan dibersihkan. Gunung dan sungai 9 surga masih seperti sebelumnya, tetapi orang-orangnya berbeda. Banyak orang yang dekat dengannya tidak lagi di sini, dunia ini tampaknya menjadi jauh lebih sunyi. Tanpa sadar, Shi Hao mencapai institusi Dewa Surgawi. Sekarang, tempat ini sudah tidak memiliki murid lagi. Ketika dia memikirkan masa lalu, Shi Hao menjadi linglung. Nama-nama muncul di benaknya satu demi satu. Lu Tuo, Putri Yao Yu, Xuan Kun, Exilet Immortal, Wang Shi, semua jenius tingkat atas itu, bagaimana kabar mereka sekarang? Ada beberapa yang sudah mati selama bertahun-tahun, beberapa memasuki domain abadi. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, segalanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Kemudian, dia pergi ke Akademi Abadi dan Akademi Suci. Yi, Great Sutuo, Taoist Qi Gu, Lanxian, Little Sky King, Nine Netherworlds Ao, beberapa dari mereka terbunuh dalam pertempuran, beberapa meninggalkan dunia ini. Makhluk tertinggi dari dua akademi ini sudah lama tidak terlihat. Untungnya, mereka masih hidup, tetapi mereka memasuki domain abadi, sulit bagi mereka untuk bertemu lagi. Shi Hao mengambil tindakan. Dia berjalan ke wilayah di mana makhluk kegelapan tinggal, menyapu jalan melalui tempat ini, melepaskan pembantaian besar-besaran. Persis seperti yang mereka prediksi, Huang mulai mengambil tindakan terhadap makhluk kegelapan. Di 9 surga 10 bumi, lebih dari setengah wilayah terkorosi oleh kegelapan. Meskipun kegelapan menghilang, masih ada banyak makhluk kuat di sini. Aku baru tahu bahwa Huang tidak akan mengecewakan. Dia benar-benar mengambil tindakan. Beberapa orang menjadi bersemangat, air mata hampir mengalir. Bagi generasi ini untuk menghasilkan makhluk tertinggi semacam ini, itu adalah berkah besar bagi dunia. Dia berani mengacungkan pisau daging pada makhluk kegelapan yang kuat. Apa Jin Taijun? Leluhur angin apa? Apa yang menghancurkan keabadian? Mereka tidak pernah keluar, tetapi Huang berani mengambil tindakan. Penyelesaian yang hebat dimulai. Beberapa orang berteriak. Di belakang, banyak sekte besar mengirim orang untuk mengikuti di belakang, juga membantai mereka. Di antara mereka, 800 murid desa batu secara alami mengambil barisan depan. Mereka bergegas di bagian paling depan, menghancurkan semua yang ada di depan mereka. Shi Hao sedang mencari makhluk tertinggi kegelapan,
membunuh satu ketika dia melihatnya. Dengan indera ilahi yang kuat, sulit bagi mereka untuk melewatinya. Dia terus menyapu jalannya. Meskipun kegelapan telah menghilang selama bertahun-tahun, dia sebenarnya masih menebang 4 makhluk tertinggi. Jika peng besar kegelapan dan serigala surgawi yang dia bunuh sebelumnya dimasukkan, maka itu berarti bahwa pada awalnya ada 6 makhluk tertinggi kegelapan yang tersisa di bumi yang besar ini. Shi Hao menggunakan 3 tahun untuk menyapu 9 surga 10 bumi. Meskipun wilayah itu luas dan tak terbatas, dia masih menyapu semuanya, dari satu perbatasan ke perbatasan berikutnya. Paling tidak, dia tidak bisa menemukan makhluk tertinggi kegelapan lagi. Berbagai klan semuanya dengan penuh semangat berpartisipasi. Dengan tipe individu kuat yang memimpin, mereka bersedia melakukan semua yang mereka bisa untuk mendukungnya, membantai para kultivator kegelapan itu. Namun, wilayah yang luas itu terkorosi oleh kegelapan, semua makhluk jatuh ke dalam kegelapan, beberapa tidak lebih kuat dari manusia. Di wilayah besar itu, mereka pada dasarnya tidak berbeda dari orang biasa. Dalam ingatan makhluk-makhluk itu, dalam persepsi mereka, Shi Hao dan yang lainnya adalah iblis. Aku tidak bisa melakukannya. Shi Hao bisa membunuh makhluk tertinggi, 800 murid bisa membunuh ahli lain, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk mengambil nyawa makhluk kegelapan yang lemah ini. Itu karena ketika kegelapan menghilang, para kultivator yang lemah ini, jika dilihat dari luar, mereka tidak jauh berbeda dengan makhluk 9 surga 10 bumi. Apalagi seiring berjalannya waktu, mereka tidak lagi bingung, mengembangkan kecerdasan, menjadi seperti orang biasa-biasa. Hanya saja, ingatan di benak mereka sulit diubah, atau mereka bisa dianggap sebagai orang biasa, tidak jauh berbeda dengan orang biasa di 9 surga 10 bumi. Para kultivator dari berbagai klan juga ragu-ragu, merasa sulit untuk mengangkat pisau daging. Jika mereka membunuh mereka, maka pada akhirnya, darah akan mewarnai langit dan bumi menjadi merah.